Pak Rahman sudah menjadi supir bus sekolah selama 20 tahun. Setiap pagi dan sore, dia mengantarkan anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Tapi minggu ini, ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Seorang siswi bernama Anya, yang biasanya ceria dan suka mengobrol, tiba-tiba berubah drastis. Setiap hari, gadis berusia 13 tahun ini naik bus dengan mata sembab dan air mata yang tak kunjung berhenti. Hari pertama, Pak Rahman melihat Anya menangis. Dia pikir mungkin gadis itu sedang sakit atau bertengkar dengan teman. Tapi ketika hal yang sama terjadi berhari-hari, instingnya sebagai seorang ayah mulai berbisik. Ada yang tidak beres. Anya selalu duduk di kursi paling belakang, mendudukkan kepala sepanjang perjalanan. Sesekali terdengar isakan kecil yang membuat hati Pak Rahman terenyuh. Beberapa kali dia mencoba bertanya, tapi Anya hanya menggeleng dan bilang dia baik-baik saja. Suatu pagi, Pak Rahman memutuskan untuk datang lebih awal ke rumah Anya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari kejauhan, dia melihat gadis itu keluar dari rumah dengan langkah gontai, tas sekolah yang tampak berat di pundaknya. Yang anehnya, rumah Anya tampak sepi. Tidak ada orang tua yang mengantar atau sekedar melambaikan tangan. Pak Rahman mulai curiga, tapi dia belum berani mengambil kesimpulan. Hari demi hari, Pak Rahman terus memperhatikan. Dia menyadari Anya tidak pernah membawa bekal makan siang seperti anak-anak lainnya. Seragam sekolahnya juga mulai tampak kurang terawat. Tidak seperti biasanya yang selalu rapi. Suatu sore, ketika menurunkan Anya di depan rumahnya, Pak Rahman melihat sesuatu yang membuat dia syok. Pintu rumah terkunci dan Anya duduk di teras dengan wajah putus asa. Gadis itu mengeluarkan kunci dari sakunya dengan tangan gemetar. Pak Rahman tidak bisa lagi diam. Dia turun dari bus dan mendekati Anya. "Anya, kenapa kamu menangis terus akhir-akhir ini? Paman khawatir sama kamu." Anya mendongak, air mata mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, dia membuka mulut lebih dari sekedar salam. "Paman, Mama dan Papa sudah seminggu ini tidak pulang ke rumah." Hati Paman langsung tercabik. Dia tidak menyangka masalahnya seberat ini. "Tidak pulang? Kemana mereka, Nak?" "Mama dan Papa bilang mereka harus pergi keluar kota untuk kerja. Tapi sudah seminggu mereka tidak ada kabar. Telepon tidak aktif, pesan WhatsApp tidak dibalas." Anya mulai terisak keras. Pak Rahman langsung duduk di sampingnya, memberikan tisu dari sakunya. "Selama ini kamu sendirian di rumah?" "Iya, Paman. Mama tinggalin uang buat beli makan. Tapi sekarang uang habis. Aku takut kalau mereka tidak balik lagi." Pak Rahman merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 13 tahun ditinggal sendirian selama seminggu tanpa kabar? "Kamu sudah makan hari ini?" Anya menggeleng lemah. "Kemarin aku cuma makan mie instan. Hari ini belum makan apa-apa." Tanpa pikir panjang, Pak Rahman mengajak Anya ke warung makan terdekat. Dia memesan nasi gudeg kesukaan gadis itu dan duduk menemani sampai Anya menghabiskan makanannya. Sambil makan, Anya bercerita lebih banyak tentang orang tuanya yang sering meninggalkannya sendirian untuk mencari kerja di luar kota. Tapi kali ini berbeda, mereka tidak pernah menghilang selama ini tanpa kabar. "Anya, kamu punya nomor telepon saudara atau kerabat yang bisa dihubungi?" "Ada Tante Sari, adiknya Mama. Tapi aku malu, Paman. Takut dimarahi." Pak Rahman mengambil ponselnya. "Berikan nomor Tante Sari. Paman akan bicara." Dengan tangan gemetar, Anya memberikan nomor Tante Sari. Pak Rahman langsung menelepon dan menjelaskan situasinya. Ternyata Tante Sari memang sudah lama khawatir karena kakaknya tidak bisa dihubungi. Dalam hitungan jam,
Tante Sari datang dari kota sebelah. Wanita paruh baya itu langsung memeluk Anya sambil menangis. "Maafin Tante sayang, Tante nggak tahu kalau kamu sendirian. Kenapa nggak bilang dari awal?" Ternyata orang tua Anya memang pergi mencari kerja keluar kota karena terjerat hutang. Mereka malu dan takut memberitahu keluarga tentang masalah keuangan mereka. Dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan ringan dan ponsel rusak, sehingga tidak bisa menghubungi siapapun. 2 hari kemudian, orang tua Anya akhirnya pulang dengan membawa kabar bahwa mereka mendapat pekerjaan tetap di kota tempat mereka mencari kerja. Mereka memeluk Anya sambil meminta maaf berkali-kali. "Maafkan Papa dan Mama sayang. Papa dan Mama tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi tanpa kabar yang jelas." Pak Rahman yang melihat reuni keluarga itu merasa lega bercampur haru. Ternyata kekhawatirannya tidak salah. Seorang anak kecil memang sedang dalam masalah besar. Hari-hari berikutnya, Anya kembali menjadi gadis ceria seperti biasanya. Dia duduk di depan bus, mengobrol dengan Pak Rahman sepanjang perjalanan. Orang tuanya juga sudah memutuskan untuk membawa Anya pindah ke kota tempat mereka bekerja, agar keluarga tidak terpisah lagi. Di hari terakhir Anya naik bus, dia memberikan sebuah kartu ucapan terima kasih yang dibuatnya sendiri. "Terima kasih Paman Rahman. Kalau bukan karena Paman peduli, mungkin aku masih sendirian sampai sekarang." Pak Rahman tersenyum sambil mengelus kepala Anya. Paman cuma melakukan yang seharusnya dilakukan. "Nak, kalau lihat anak dalam kesulitan, orang dewasa harus membantu." Ketika bus melaju meninggalkan rumah Anya untuk terakhir kalinya, Pak Rahman melihat keluarga kecil itu melambaikan tangan dari teras. Hatinya hangat mengetahui bahwa kepekaannya terhadap perubahan perilaku seorang anak telah menyelamatkan gadis kecil dari kesepian dan ketakutan yang berkepanjangan. Sejak kejadian itu, Pak Rahman menjadi lebih peka terhadap perubahan perilaku anak-anak yang dia antar setiap hari. Dan itulah mengapa sampai hari ini Pak Rahman selalu memperhatikan setiap wajah yang naik ke dalam busnya. Karena di balik air mata seorang anak mungkin tersembunyi cerita yang membutuhkan uluran tangan orang dewasa yang peduli.